Sobat penyintas, pandemi COVID-19 menuntut tubuh agar selalu fit. Tentunya kita harus memperhatikan nutrisi dan istirahat yang cukup, serta yang gak kalah penting mengkonsumsi zinc dosis tinggi, vitamin C dan vitamin D, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Sebagian masyarakat sudah mulai divaksin sejak Januari 2021 dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Walaupun sudah divaksin, masyarakat tetap dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh dari dalam. Sobat penyintas, cerita mengharukan datang dari Windy Afriani. Ia beserta suami dan anaknya terpapar COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2021. Heri, suami Windy, mengeluh badannya sangat lemas, namun Heri tidak mau dibawa ke rumah sakit. Menurut Heri, sakitnya ini hanyalah sakit biasa dan akan segera pulih. Tapi sehari setelahnya, badan Heri semakin lemas. Windy pun langsung membawanya ke rumah sakit di daerah Rawamangun. Ternyata benar, diabetes Heri tinggi hingga mencapai 500. Saat akan dirawat inap, Heri dan Windy diwajibkan menjalani tes PCR terlebih dahulu. Selang 15 menit, hasil tes PCR Heri dan Windy pun keluar. Hasilnya, mereka berdua dinyatakan positif COVID-19. Saya sekeluarga jarang keluar rumah, benar-benar seringnya di rumah. Suami saya juga WFH, pekerjaannya juga, dan saya juga nggak tahu terkena COVID itu dari mana. Sesampainya di rumah, Windy langsung meminta anaknya Kinaya untuk tes PCR. Ternyata hasil tes PCR-nya menyatakan Kinaya juga positif COVID-19. Akhirnya, Windy bersama suami dan anaknya menjalani isolasi di Rumah Sakit Abdul Rajak Salemba, Jakarta Pusat. Namun takdir berkata lain. Tepat pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 5 sore, Heri meninggal dunia. Sepeninggal Heri suaminya, kini Windy bersama anaknya Kinaya rajin menjalankan protokol kesehatan serta melakukan apa yang dianjurkan dokter selama mereka dirawat. Hei, lagi pada ngapain? Oh iya. Min, Ya Kak. kamu sama Kinaya sudah minum vitamin yang diresepkan oleh dokter belum? Selalu dong Kak, nih lagi mau minum. Sejak kami terkena COVID, kami diwajibkan minum vitamin yang diresepkan dokter. Menurut dokter, ini komposisi dan dosisnya yang paling memenuhi syarat untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19. Kakak juga jangan lupa minum ya. Jangan sampai sakit, Kak. Minumnya sehari sekali ya, Kak. Agar imunitas tubuh tetap terjaga. Sobat penyintas, tidak hanya Windy yang pernah merasakan pahitnya ruang isolasi. Edia Tias prihatin, tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit rujukan COVID di daerah Cilengsi, Jawa Barat, juga sempat menjadi pasien COVID-19. Tias sudah bertugas di ruang isolasi sejak tahun 2020. Menggunakan pakaian alat pelindung diri selama 9 jam, membuat keringatnya terus bercucuran. Di sisi lain, tangan pun tidak bisa menyeka keringat yang terus menetes hingga masuk ke pelupuk mata. Rasanya seperti terperangkap di dalam sauna. Selain kacamata yang sering berembun dan menghalangi pandangannya, masker N95 terkadang membuatnya sulit bernafas. Itulah sebagian kecil keseharian yang Tias rasakan saat merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi. Awal-awal nggak bisa, Mbak. Apalagi saat mau tindakan ke pasien. Tapi ini sih buat keselamatan saya sama pasien. Jadi ya harus menjalani sesuai SOP, Mbak.
Selain harus melindungi diri dari paparan COVID-19, Tias juga khawatir ketika dirinya pulang ke rumah. Ia harus rutin melakukan protokol kesehatan agar keluarganya tidak ikut terpapar COVID-19. Namun usahanya gagal, Tias tetap terpapar COVID. Kali ini ia tidak merawat pasien, melainkan harus menjadi pasien. Dirinya harus merasakan sesaknya bernafas karena COVID. Setelah menjalani isolasi dan sembuh, Tias tetap bertugas merawat pasien COVID. Baginya, melihat pasien COVID yang sembuh dan pulang dalam keadaan sehat merupakan kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Melihat pasien saat masuk dengan kondisi yang berat gitu, lalu keluar dengan kondisi sehat itu suatu kebanggaan, Mbak, buat kami juga. Sebagai perawat yang bertugas di ruang isolasi COVID-19, kondisi tubuh Tias dituntut selalu fit dan bugar. Tias rajin mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta buah-buahan. Menjaga kondisi tubuh, selalu sehat, perhatiannya ya Mbak ya. Berusaha mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin menjaga asupan, zinc, dosis tinggi, dan vitamin C, sesuai standarisasi pencegahan COVID, Mbak, yang dianjurkan oleh dokter. Minum air putih supaya kondisi juga tetap fit gitu. Sobat penyintas, pandemi COVID-19 menjadi pengingat agar kita selalu melindungi diri dan memperhatikan kesehatan tubuh secara maksimal. Lakukan semua protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk melindungi diri dan keluarga kita dari paparan COVID-19.